Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laptop Fujitsu SH531 dengan prosesor Core i3. Ini ya, SH531. Ini prosesornya Core i3. Nah, sekarang kita mau coba upgrade prosesor laptop ini. Ini Core i3 generasi 2. Ini kita akan upgrade coba ke generasi 3 atau tetap ke generasi 2 tapi dengan seri yang lebih tinggi. Oke, sebelumnya kita cek dulu. Kita cek di BIOS ya, seri prosesornya berapa ini. Oke, sudah masuk. Oke, jadi ini seri BIOSnya ini prosesornya adalah Core i3 2310M dengan RAM total 10 GB ya, 8 GB di slot 1, 2 GB di slot 2. Nah, ini Core i3 ini akan kita coba upgrade. Kebetulan saya ada prosesor dari laptop Toshiba ini. Nah, ini prosesornya Core i3 generasi 3. Kalau ini tidak berhasil, nanti kita upgrade lagi ke, saya coba cek dulu ya, ada satu lagi. Ini dari laptop Sony Vaio. Nah, yang Sony Vaio ini juga generasi 2, cuman dia lebih tinggi dari yang tadi. Kalau ini tadi 2310M, kalau yang ini 2350M. Tapi kita coba saja langsung upgrade ke yang generasi 3, Core i3 3110M kalau tidak salah. Oke, ini copotan laptop Toshiba, ini copotan Sony Vaio. Oke, kita langsung dites dulu. Kita matikan dulu laptop Fujitsu-nya, kemudian jangan lupa copot baterainya. Untuk laptop Fujitsu tidak susah ya untuk pergantian prosesornya. Setelah dicopot baterai, ini ada apa ya? Ya, sejenis tempat prosesornya di balik sini sama fan sama heatsink ini tempat RAM, ini tempat SSD atau hard disk ya. Jadi kita hanya cukup membuka ini saja dan pastikan baterai sudah terlepas. Oke, sebelumnya saya buka dulu yang prosesor di motherboard Toshiba tadi untuk Core i3 Gen 3 nya. Untuk melepasnya menggunakan obeng minus ya. Ini yang minus. Oke, semoga kelihatan minus ini ya. Oke, nyoponnya sih mudah. Ini ada tempatnya. Ini nanti ada kayak pentil, ini diputar ke sebelah sini. Ini ada pentil ini, nanti putar sebelah sini, putar. Oke, begitu sudah diputar, kita langsung copot saja. Oke, lepas. Oke, kita siapkan, ini sudah lepas. Sekarang kita ngebongkar yang Fujitsu. Ini yang Fujitsu, kita buka dulu. Ini yang Fujitsu ini baru saya cleaning dan repasta sebenarnya.
Jadi ini banyak nanti pastanya. Nanti kita lihat apakah perlu saya tambah pasta atau tidak. Kalaupun ditambah mungkin sedikit saja. Biar tidak meluber-meluber. Oke, kita lepas ini. Pinggirkan saja seperti ini, tidak masalah kalau tidak mau melepas kabelnya. Kemudian heatsinknya dilepas, tarik aja. Tuh, meluber malah. Oke, jangan lupa pakai, oh ini saya lepas saja ya, ganggu. Nah sekarang ini ada juga sama ya, kayak tadi penguncinya, tinggal kita putar saja. Set. Sekarang dia sudah lepas. Jadi perhatikan juga nanti ada tanda panah kecil seperti ini. Nah, nanti kalau mau ganti ya posisi tanda panahnya juga seperti ini. Oke, saya ambil dulu ini. Ya, yang asli tadi. Ini saya ganti nih. Yang Toshiba. Diingat tadi tanda panahnya posisinya di sini. Di sini ya tanda panahnya tadi. Jadi ini. Nah, itu tanda panahnya sebelah kanan atas juga. Saya coba letak. Oke, sudah terpasang, tinggal dikunci. Oke, sekarang ini proses pergantiannya sudah selesai. Ini yang lama tadi ya, saya singkirkan. Ini proses pergantiannya sudah selesai. Tapi kan kita harus cek dulu. Kalau dia cocok, ini biasanya nanti nampil. Tapi kalau tidak nampil ya artinya dia tidak cocok untuk Gen 3. Oke, saya langsung pasang baterai. Tapi cara yang lebih disarankan pasang dulu lengkap-lengkap ya, heatsink apa segala macamnya. Nah nanti baru dinyalakan ini. Tapi karena saya tidak mau bolak-balik, saya coba cek sebentar nanti di BIOS. Kalau di BIOS sudah terdetek, nanti saya langsung matikan. Atau paling tidak saya cek dulu dia nyala. Oke ya. Nyala maksudnya di sini adalah nampil. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah nyala. Dan nampil atau tidak. Nampil lagi. Kita coba cek nampil atau tidak. Nih, sementara dia tidak ada tampilan. Tidak ada sama sekali. Oke, sekarang kita matikan. Daripada nanti rusak prosesornya. Kita matikan. Sama sekali tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Apa tidak mau dengan generasi 3? Sekarang dimatikan juga tidak mau. Terpaksa kita harus mati paksa. Copot baterainya. Oke, sekarang saya ambil yang dari laptop Sony Vaio. Yang tadi kan versinya aslinya 2310. Ini versinya lebih tinggi, ini 2350. Ini dari Sony Vaio ya. Prosesornya masih bersih, belum ada pasta. Ini saya copot lagi. Ini ya. Angkat saja. Saya ganti dari Sony Vaio. Secara teori saya sudah cek di chipsetnya, harusnya ini bisa. Tapi tidak tahu nih, punya Fujitsu agak sedikit beda mungkin ya. Karena Fujitsu ini kalaupun kita install kemudian SSD kita gandeng dengan hard disk, dia pun akan sedikit aneh.
nanti kalau sempat atau memungkinkan saya kasih contoh hasil install ulangnya, dimana di sini ada harddisknya, di sini ada SSD, di sini ada DVD-nya dalam sini ya. Jadi tempat bukan DVD, maaf harddisk. Jadi DVD saya cabut, saya ganti harddisk. Tapi ada sedikit keanehan waktu kita habis restart atau habis matikan, dia tidak mau booting lagi karena file bootnya tidak bisa dipasang di SSD, melainkan file bootnya tetap ada di harddisk. Jadi file seperti sistem restart itu ada di harddisk. Jadi mungkin nanti saya coba tunjukkan. Saya pernah mengalami hal yang sama seperti ini di laptop Dell. Jadi kalau mau install normal itu SSD-nya nanti harus posisi di tempat harddisk, tempat DVD. Sedangkan di tempat harddisk ini harus tetap harddisk, jadi tidak boleh diputar-atik. Jadi dia bisa diinstal normal, tapi untuk SSD-nya harus ada di tempatnya DVD. Oke, kita lanjut dulu untuk yang ini. Jadi ini sudah saya ganti ya. Ini prosesornya, ini Core i3 Gen 2 juga, cuman versinya lebih tinggi dari yang tadi. Oke, kita cek lagi. Tidak nampil itu kan bisa dari prosesor, bisa dari RAM, bisa dari yang lain-lain. Sedangkan ini tadi RAM-nya tidak saya otak-atik, jadi saya hanya buka prosesor. Makanya itu saya langsung ganti lagi karena kecurigaan saya tetap berada di prosesornya. Atau dianya sudah entah apa di lock sama Fujitsu biar nggak bisa di upgrade apa seperti apa, kurang tahu. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba masuk ke BIOS, tentu mau. Alhamdulillah mau. Masuk BIOS apa tidak? Oke, udah masuk BIOS, saya matiin dulu. Kenapa saya matiin tadi? Takut kepanasan. Nanti saya kasih infonya tentang prosesor barunya. Saya kasih pasta sebentar ya. Pastanya secukupnya saja. Kemudian saya mau pasang heatsinknya dulu. Oke, heatsinknya dia sudah mau. Kita pasang kipas. Fujitsu baunya beda-beda, ada bau seperti bintang itu yang standar, ada seperti bunga seperti ini. Untuk prosesornya ya standarnya juga sih seperti baut minus. Oke, nah ini prosesor kondisi sudah di upgrade. Saya tutup dulu. Fujitsu nanti banyak yang kita mau upgrade ya. Saya habis tuh mau kasih tutorial juga ganti wifi nya tadi, masalah DVD tadi sama harddisk. Oke, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nampil, masuk ke BIOS dulu. Oke, sekarang saya jelaskan masih sedikit.
Ingat tadi prosesornya ini 2310M. Sebelumnya 2310M, sudah naik 2350M. 350M. RAM tetap 10 GB ya. Tidak perubahan. Jadi ini sudah berhasil untuk apa namanya? Untuk upgrade prosesornya sudah berhasil. Ini ya, bisa kita lihat di sini. Nanti untuk kasus yang lain di laptop Fujitsu ini juga saya bedah. Nanti saya share juga, tapi untuk update prosesor dulu yang ini sudah berhasil. Caranya cukup mudah dan untuk sementara ilmu yang kita dapat, dia mau di-upgrade ini tapi hanya pakai generasi 2, sedangkan yang generasi 3 copotan punya ini Toshiba tadi dianya tidak mau. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.